Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan penelitian saya dengan judul Strategi Diplomasi Publik Indonesia dalam Meningkatkan Pariwisata Halal tahun 2019 sampai tahun 2023. Sebelumnya, mari kita lihat bagaimana latar belakang dari penelitian ini. Selama satu dekade terakhir, konsep pariwisata di dunia itu mengalami banyak perkembangan, sehingga menghadirkan konsep pariwisata yang baru yang kita sebut dengan konsep pariwisata halal. Konsep pariwisata halal ini hadir seiring dengan meningkatnya populasi Muslim di seluruh dunia. Selain itu, yang mendorong adanya pariwisata halal ini juga karena kebutuhan akan produk halal itu meningkat dan juga perjalanan internasional yang dilakukan oleh umat Muslim juga meningkat. Pariwisata halal ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, banyak negara di dunia mengadopsi konsep pariwisata halal, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengembangan pariwisata halal merupakan program prioritas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mana tertuang dalam rencana strategis pengembangan pariwisata halal tahun 2019 sampai tahun 2024. Pada pelaksanaan pengembangan pariwisata halal di Indonesia, Indonesia telah meraih banyak sekali prestasi. Sampai salah satunya adalah meraih peringkat terbaik pariwisata halal dunia pada tahun 2019 bersama dengan Malaysia. Namun, setelah itu Indonesia mengalami beberapa hambatan sehingga pariwisata halal Indonesia mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mendorong penurunan pariwisata halal Indonesia adalah seperti pandemi COVID-19, lemahnya sertifikasi halal, dan juga kebijakan travel advisory yang dikeluarkan oleh negara lain untuk Indonesia. Kemudian, menyadari bahwa pariwisata halal Indonesia ini mengalami penurunan yang signifikan, pemerintah Indonesia bersinergi dengan banyak pihak untuk meningkatkan pariwisata halal dan merebut kembali posisi teratas pariwisata halal pada tahun 2023. Berikutnya, mari kita lihat rumusan masalah. Menurut Global Travel Index, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama sebagai pariwisata halal terbaik dunia pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Hal ini diturunkan karena beberapa faktor seperti pandemi COVID, lemahnya sertifikasi halal, dan juga travel advisory. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dan strategi untuk meningkatkan pariwisata halal Indonesia, salah satunya melalui diplomasi publik seperti yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berikutnya kita akan melihat pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sendiri. Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan pariwisata halal tahun 2019 sampai tahun 2023, dan tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya. Kemudian manfaat penelitian dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara akademis dan juga manfaat secara praktis. Lalu, dalam penelitian ini tentu peneliti telah mengumpulkan banyak sekali informasi dari literatur yang sudah ada. Dalam hal ini, yang menjadi referensi penulis adalah jurnal yang ditulis oleh Cynthia Kellyat dan I. Gede Eko Putra yang berjudul Sustainable Halal Tourism in the Post-Pandemic Era Opportunity and Challenges. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Muawanah dan kawan-kawan dengan judul The Survival Strategy of Halal Tourism in COVID-19 Pandemic Era. Dan berikutnya yang ditulis oleh Garik Bira dengan judul Diplomasi Pemerintah Indonesia Melalui Pariwisata Halal. Kemudian yang ditulis oleh Razakanya Ramadanti dan kawan-kawan dengan judul Diplomasi Publik Indonesia dalam Upaya Peningkatan Pariwisata Melalui Kampanye Wonderful Indonesia Era Presiden Joko Widodo, Studi Kasus The Jakarta Post, dan yang terakhir, jurnal yang ditulis oleh Nidia Warasayakti dengan judul Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. Lalu adapun kerangka konsep yang penulis pakai dalam hal
dalam penelitian ini adalah diplomasi publik. Diplomasi publik sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Edmund Gillian pada tahun 1965, di mana diplomasi publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengubah opini publik masyarakat luar menjadi positif kepada suatu negara. Untuk melihat strategi yang dilakukan oleh Indonesia, penulis menggunakan 3 dimensi diplomasi publik yang ditawarkan oleh Mark Leonard, di mana diplomasi publik ini akan dikatakan berhasil jika 3 dimensi tersebut tercapai. Yang pertama adalah news management, strategi communication, dan relationship building. Lalu berikutnya dapat kita lihat bagaimana metodologi penelitian dalam hal ini. Ada jenis dan pendekatan penelitian, batasan penelitian, tingkat analisis dan unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikutnya, kita akan memasuki bab 2 dari penelitian ini. Pada bab 2, penulis atau peneliti berfokus menjelaskan bagaimana munculnya pariwisata halal di Indonesia. Lalu indikator-indikator apa saja yang penting dalam penerapan pariwisata halal di suatu negara atau di suatu destinasi, lalu bagaimana perbedaan pariwisata halal, wisata religi dan juga ziarah, dan bagaimana dinamika pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia sendiri. Pada bab 3, penulis lebih berfokus kepada diplomasi publik dan pariwisata halal di Indonesia, di mana penulis akan membahas secara khusus bagaimana diplomasi publik yang terjalankan di Indonesia, lalu bagaimana diplomasi publik melalui pariwisata halal. Di sini, pada subbab ini penulis menjelaskan mengapa penulis memakai konsep diplomasi publik dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir adalah keberhasilan yang dicapai oleh Indonesia dalam pariwisata halal. Pada bab 4, ini adalah hasil dari penelitian. Penulis lebih banyak menganalisis pada bab ini. Bab ini tentang strategi diplomasi publik Indonesia dalam meningkatkan pariwisata halal tahun 2019 sampai tahun 2023. Untuk melihat hasil penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi 3 berdasarkan dimensi diplomasi publik yang ditawarkan oleh Mark Leonard. Yang pertama adalah news management, strategi communication, dan juga relationship building. News management sendiri merupakan dimensi pertama yang ditawarkan oleh Mark Leonard, di mana news management ini merupakan manajemen berita, pemanfaatan media. Media yang dimanfaatkan itu baik itu online maupun offline, seperti sosial media, web, situs web, televisi, surat kabar, dan lain-lain. Pemanfaatan media dalam hal ini menjadi sangat penting dalam menerapkan diplomasi publik karena media adalah sarana untuk menyebarkan informasi menjadi lebih luas sehingga dapat menjangkau masyarakat luar lebih efisien. Dalam news management ini, strategi yang dilakukan oleh Indonesia yaitu melakukan promosi dan melalui pemanfaatan situs web dan juga sosial media. Ketika pemerintah Indonesia menyadari bahwa pariwisata halal Indonesia mengalami penurunan yang signifikan karena COVID-19, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kemudian mendukung adanya pemanfaatan platform digital dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Indonesia bekerja sama dengan aktor lain yang disebut dengan Travelco dan K-Center untuk mengadakan virtual tour, di mana konsep ini akan membantu masyarakat luas berlibur dan menjelajahi berbagai destinasi wisata dan harapannya dapat menjadi referensi mereka untuk berwisata ketika keadaan sudah pulih kembali. Lalu virtual tour ini ditayangkan melalui Instagram dan juga YouTube yang dapat diakses oleh masyarakat luas hanya berbekal internet dan device saja. Kemudian, selain membuat virtual tour itu, Travelco juga memiliki akun Instagram, yang dimana akun Instagramnya itu berisi tentang informasi-informasi pariwisata halal Indonesia yang dipromosikan kepada masyarakat luas. Berikutnya, selain pemanfaatan sosial media, Indonesia juga melakukan upaya promosi melalui situs web. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Halal Trip. Halal Trip sendiri adalah aplikasi yang di sana
sangat membantu wisatawan Muslim dengan menyediakan berbagai informasi seperti tentang rencana perjalanan, lalu informasi tentang menentukan destinasi, penentu arah masjid, penentu arah kiblat, dan lain-lain, di mana informasi-informasi tersebut akan sangat dibutuhkan oleh wisatawan Muslim ketika hendak melakukan wisata. Strategi berikutnya yang akan kita lihat dalam penelitian ini adalah strategi communication. Strategi communication sendiri berbeda dengan news management. Strategi communication ini lebih mengarahkan kepada kampanye politik yang di sana berisi banyak pesan. Dimensi ini bertujuan untuk menciptakan persepsi positif dari masyarakat luar terhadap suatu negara melalui pariwisata, melalui investasi, dan juga hubungan budaya. Persepsi yang dibentuk dalam hal ini itu akan dipengaruhi oleh lingkungan suatu negara. Maka dalam hal itu, negara atau pelaku bisnis sangat penting untuk memperhatikan kenyamanan dan keamanan serta layanan fasilitas yang memadai dalam suatu destinasi. Maka kebijakan yang diambil dalam strategi communication ini termasuk di dalamnya visa on arrival. Visa on arrival ini sebenarnya pada tahun 2016 Indonesia telah memperlakukan bebas visa kunjungan kepada 169 negara. Untuk kebijakan ini dikeluarkan agar arus perjalanan mancanegara ke Indonesia itu menjadi sangat lancar dan membantu hubungan diplomatik. Tapi kemudian kebijakan ini pada tahun 2020 dihentikan karena untuk alasan keamanan dan juga kesehatan. Dan pemberhentian bebas visa kunjungan ini sangat mempengaruhi penurunan kunjungan pariwisata ke Indonesia. Sehingga pada tahun 2023, pemerintah Indonesia memberlakukan visa on arrival, merupakan kebijakan yang dikeluarkan untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara sehingga dapat mendukung dan mengembangkan pariwisata halal Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan untuk 97 negara di dunia. Lalu berikutnya adalah melalui peningkatan sertifikasi halal. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu masalah dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia adalah lemahnya sertifikasi halal, terutama bagi para pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Lalu menyadari hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan salah satu kebijakan untuk meningkatkan pariwisata halal dengan memberikan sertifikasi kompetensi kepada para pelaku usaha. Berikutnya, pada tahun 2021, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan program Self-Declare, di mana dalam Self-Declare ini akan membantu para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk halal mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga ini akan memudahkan para pelaku usaha. Berikutnya adalah respon terhadap travel advisory. Travel advisory ini merupakan peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh negara lain untuk Indonesia karena adanya peristiwa yang terjadi di Indonesia yang berpotensi kekerasan. Travel advisory ini dikeluarkan oleh beberapa negara karena adanya kerusuhan pemilu tahun 2019, adanya bom Bali, aksi teror, dan juga lain-lain. Di mana travel advisory ini akan sangat mempengaruhi persepsi opini publik akan citra Indonesia. Maka dari itu, untuk memulihkan kembali citra Indonesia menjadi lebih positif, pemerintah Indonesia merupakan beberapa upaya. Di tingkat internasional, Indonesia melakukan kerjasama dengan United Counter Tourism Implementation Task Force dan beberapa badan lainnya yang berpartisipasi aktif dalam penanggulangan aksi terorisme dan juga penanggulangan dana terorisme. Lalu di tingkat nasional, Indonesia memiliki cara sendiri menanggulangi aksi terorisme yang disebut dengan hard approach dan juga soft approach. Dalam hard approach sendiri, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan terorisme. Kemudian dalam soft approach itu mengatur tentang rehabilitasi bagi para narapidana terorisme.
Lalu strategi yang terakhir dapat kita lihat dalam relationship building. Relationship building ini juga berbeda dengan strategi communication, di mana relationship building ini lebih menekankan pada hubungan yang baik antara satu aktor dan aktor lainnya. Maka hubungan ini dapat dijalin melalui kerjasama, pertukaran pelajar, pelatihan, seminar, pameran, konferensi, dan juga lain-lain. Nah, dalam hal ini, pemerintah Indonesia sangat aktif dalam mengikuti pameran juga festival internasional. Seperti sejak tahun 2019 sampai tahun 2023, Indonesia selalu berpartisipasi pada Malaysia International Halal Showcase, yang mana di sana pemerintah Indonesia berfokus melakukan branding dan selling untuk mempromosikan wisata halal Indonesia. Lalu keikutsertaan Indonesia pada Malaysia International Halal Showcase ini juga menjadi sebuah komitmen Indonesia untuk mempromosikan pariwisata halal, juga untuk mewujudkan visi misi Indonesia menjadi tujuan wisata halal terbaik pada tahun 2024. Selain mengikuti Malaysia International Halal Showcase yang diadakan di Malaysia, Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam uh, internasional kerjasama Islam Halal Expo yang diselenggarakan oleh organisasi kerjasama Islam di Turki setiap tahunnya. Kemudian Indonesia juga mengikuti Halal Expo yang diadakan setiap tahunnya di Kazakhstan juga untuk mempromosikan produk halal Indonesia, dan juga eh, pemerintah Indonesia pada tahun 2023 diwakili oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia berpartisipasi dalam Philippine Halal Trade and Tourism, di mana di sana Indonesia juga memamerkan produk-produk halal dan informasi pariwisata. Lalu pada tahun 2019, Indonesia juga berpartisipasi dalam Johor International Islamic dan Halal Festival. Berikutnya, strategi Indonesia berikutnya adalah memamerkan atau mempromosikan pariwisata halal Indonesia melalui konferensi internasional. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, yaitu Sandiaga Uno, mempromosikan pariwisata halal Indonesia pada KTT G20 yang ke-17 yang diselenggarakan di Bali, di mana pada momen tersebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempromosikan pariwisata halal Indonesia dengan tujuan menarik wisatawan dari Timur Tengah, sehingga pasar pariwisata halal Indonesia menjadi lebih luas. Terus pada tahun 2022 melalui Majelis Ulama Indonesia juga menyelenggarakan Kongres Halal Internasional yang diselenggarakan di Bangka Belitung yang dihadiri oleh beberapa aktor dari luar negeri untuk mempromosikan pariwisata halal Indonesia, juga menjelaskan bagaimana potensi pariwisata halal Indonesia. Dan yang terakhir adalah strategi dilakukan Indonesia melalui pemanfaatan kerjasama internasional. Pada tahun 2022, Indonesia bersama dengan Kamboja telah menandatangani Memorandum of Understanding yang kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata kedua negara setelah mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi. Bentuk dari kerjasama ini seperti pelatihan dasar pariwisata halal untuk pejabat pariwisata di Kamboja, dan juga Kamboja memberikan pasar yang lebih luas untuk promosi wisata halal Indonesia. Kemudian Indonesia juga bekerja sama dengan Azerbaijan dalam mengadakan jalur penerbangan satu arah dari Jakarta dan Baku, di mana ini tujuannya untuk menarik wisatawan lebih banyak kepada Indonesia dan juga Azerbaijan. Terus kemudian Azerbaijan juga merencanakan untuk mengembangkan paket wisata halal turis Indonesia dalam bentuk umroh plus untuk menarik wisatawan Indonesia lebih banyak. Lalu pada tahun 2022, Indonesia juga bekerja sama dengan Uni Eropa dalam pengakuan sertifikat vaksin COVID-19, di mana aktivitas kerjasama ini merupakan langkah yang dilakukan kedua negara untuk memfasilitasi perjalanan luar negeri dalam rangka ekonomi, pariwisata, maupun belajar.
Lalu kerjasama ini akan sangat memudahkan masyarakat dari Indonesia maupun Uni Eropa untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Baik, berikutnya kita sudah masuk di pengakhiran presentasi saya, yaitu bab 5 atau bab penutup. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa pada pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia, Indonesia telah menyabet banyak sekali prestasi, salah satunya meraih peringkat teratas pariwisata halal terbaik dunia pada tahun 2019. Namun kemudian performa tersebut menurun karena beberapa faktor seperti adanya pandemi COVID-19, lemahnya sertifikasi halal, dan juga travel advisory. Lalu, menyadari adanya penurunan sektor pariwisata yang signifikan tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan pariwisata halal dengan melakukan berbagai upaya. Dalam hal ini, strategi yang diambil oleh Indonesia melalui diplomasi publik, sehingga strategi yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan di bab 4, dan pada akhirnya pada 2023, Indonesia berhasil meraih kembali peringkat pertama pariwisata halal terbaik dunia. Lalu, adapun saran dalam penelitian ini untuk peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengangkat kasus pariwisata halal ini dari sudut pandang yang berbeda, seperti misalnya apa yang menjadi pembeda perkembangan pariwisata halal di Indonesia dengan negara-negara lain. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fitra Aulia mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.